Di sebuah desa terpencil, hidup seorang pemuda bernama Andi yang bekerja sebagai peternak. Andi dikenal sebagai sosok yang sederhana, pekerja keras, dan penuh kasih sayang terhadap hewan-hewan peliharaannya. Di belakang rumahnya yang kecil, ia memiliki sebuah kandang domba yang cukup luas. Kandang itu adalah sumber rezeki bagi Andi yang mengandalkan domba untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik ketenangan itu, ada sebuah kisah yang tidak banyak orang tahu. Andi memiliki seorang gadis desa bernama Lina. Mereka sudah lama menjalin hubungan, meskipun hubungan mereka tidak pernah mendapat restu dari keluarga Lina. Keluarga Lina, terutama ibunya, menganggap Andi tidak memiliki masa depan yang jelas. Dengan pekerjaan sebagai peternak domba, Andi dianggap hanya akan menghabiskan hidupnya di pedesaan tanpa membawa banyak perubahan. Lina, yang memang mencintai Andi, seringkali merasa terjebak antara rasa sayang kepada keluarganya dan perasaan cinta kepada Andi. Suatu malam, setelah berdebat dengan ibunya, Lina memutuskan untuk menemui Andi. Dengan langkah yang penuh keraguan, ia menuju kandang domba, tempat mereka biasa bertemu. Andi yang sedang memberi makan domba-dombanya terkejut melihat Lina datang malam-malam seperti itu. "Lina, ada apa? Kenapa datang malam begini?" tanya Andi sambil menyeka keringat di dahinya. Lina terdiam beberapa saat, matanya sembab, seolah menahan tangis. "Aku tidak bisa terus seperti ini, Andi. Aku terhimpit antara keluarga dan kamu. Mereka tidak mau aku bersamamu. Mereka bilang kamu hanya hidup dengan domba-dombamu. Apa yang akan terjadi pada hidupku jika aku terus bersamamu?" kata Lina dengan suara penuh keresahan. Andi terdiam, merasakan beratnya kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Lina. Kemudian Andi mendekat dan menghampiri Lina. Mata yang saling menatap dan saling mendekat membuat mereka tidak bisa menahan diri. Kecupan bibir pertama dan tangan yang saling meraba. Tangan Andi mulai nakal, Lina pun merasakan kenikmatan yang tiada ada duanya. Meski Lina memiliki rasa takut dan gemetar karena Lina baru pertama melakukan hal seperti ini. Keduanya tidak bisa mengendalikan nafsu untuk bercocok tanam kandang domba dan karena dahsyatnya rasa cinta. "Lina, jangan takut, aku akan sepenuhnya memakai perasaan, supaya kamu hanya merasakan kenikmatan tanpa merasakan kesakitan." Lina melihat Andi dengan mata yang bercahaya-cahaya dan berbicara dengan sedikit mendesah. "Ah, apakah kamu yakin aku tidak akan merasakan sakit?" Andi menjawab dengan lir. Malam yang penuh cinta, dengan ketulusan dua insan yang saling memadu kasih. Akhirnya setelah selesai melakukan bercocok tanam, Lina merasakan sakit dan perih, tapi itu tidak menjadi masalah baginya, karena Lina benar-benar tulus dan cinta dan berjanji akan memberikan semuanya kepada Andi. Andi memahami perasaan Lina, tetapi di sisi lain, ia juga mencintai Lina dengan sepenuh hati. Ia tidak bisa memaksa Lina untuk memilih jalan yang sama dengannya. "Lina, aku tidak bisa memberi banyak, tapi aku bisa memberi cinta yang tulus. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di mata keluargamu. Tapi domba-dombaku ini adalah hartaku yang paling berharga. Dan mungkin di masa depan, jika kita bekerja keras, hidup kita bisa lebih baik." Lina merasa bingung. Ia tahu Andi hanya menginginkan kebahagiaan yang sederhana,
Namun hidup di pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk kota membuatnya ragu. Mereka berdua duduk di bangku kayu di samping kandang domba, menyaksikan domba-domba yang tenang berbaring. Malam itu, mereka berdua berbicara lebih lama dari biasanya. Andi menjelaskan tentang masa depan yang ia impikan, memiliki peternakan yang lebih besar, mungkin membuka usaha susu domba, atau menjual wol yang lebih berkualitas. Lina, yang selama ini hidup dengan cita-cita tinggi, mulai melihat Andi dalam cahaya yang berbeda. Meski sederhana, Andi memiliki tekad yang kuat. Namun, Lina tetap merasa terbelah. Andi, aku tidak bisa hidup hanya dengan harapan. Aku juga butuh sesuatu yang lebih. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin merasakan kebahagiaan yang lebih besar, ucapnya dengan lirih. Andi menatap Lina dalam-dalam. Aku tahu, Lina. Tapi kebahagiaan bukan hanya soal materi. Cobalah untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kalau kamu mau, aku bisa menunggumu di sini, di kandang dombaku ini. Setiap malam kita bisa bercakap, seperti malam ini. Aku hanya meminta kamu untuk memberiku waktu. Aku percaya, jika kita bersama, kita bisa membangun apa saja. Lina tidak tahu harus berkata apa. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berpegangan pada tangan Andi yang kasar karena sering bekerja di ladang dan kandang. Mungkin, inilah kebahagiaan yang ia cari, sederhana, penuh cinta, dan tanpa banyak tuntutan. Setelah malam itu, hubungan mereka tidak langsung berubah. Lina masih berjuang dengan perasaannya, dan Andi tetap setia menunggu. Namun, keduanya belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan cara yang glamor atau materi. Kadang-kadang, kebahagiaan itu datang dari kedekatan yang sederhana, seperti duduk bersama di kandang domba, bercakap-cakap tentang mimpi dan harapan di tengah malam yang sepi. Bertahun-tahun kemudian, peternakan Andi berkembang pesat. Lina, yang pada akhirnya memilih untuk tetap bersama Andi, ikut membantu mengelola peternakan. Mereka tidak hanya menghidupi diri mereka, tetapi juga membantu banyak orang di sekitar desa. Andi dan Lina mengajarkan bahwa meskipun hidup mereka dimulai dari sebuah kandang domba yang sederhana, mereka berhasil menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan di malam-malam sepi itu, mereka selalu duduk bersama di bawah bintang di kandang domba serta seperti biasa melakukan bercocok tanam kembali, mengenang masa-masa saat mereka pertama kali belajar dan saling mencintai dengan segala keterbatasan.